Woi! Bengong aja bingung. Tempat makan jangan banyak pikiran. Saya lagi mikirin masalah negara. Banyak utang ya? Gue lagi mikir ini, gue pengen buka usaha modelan kayak begini. Cakep. Lu kurang ajar lu, ngagetin aja lu. Enggak, semangat. Nah, roman-romannya gue kenal. Pok Mumun ya? Barangan lu. Oh babay. Pok Baba, gila. Suatu kehormatan, udah jatuh gue. Kehormatan bisa makan bareng, masalahnya apa tadi? Coba. Lo karir udah Kira-kira oke. modalnya bagaimana ini ya, begini ya? Modal begini, Berapa duit kira-kira? ngomongin modal berarti kan urusan finansial. Urusannya pinjem kemana ya? Yang bunganya kecil, yang nggak bertele-tele. Udah pasti. Nah, Orang tuh nyari yang bunganya kecil, yang kagak ribet, kagak bertele-tele. nah, gue ada solusinya. Apaan? Mau ikut gue? Warung Mana? Kepi. Keren. Warung Kepi. Ikut gue. Cocok nih, udah Nasi nggak gua usah gimana bayar. nih? Udah nggak usah bayar, ntar aja urusannya gue. Nah, seperti janji gue nih, Po. Sekarang kita udah nyampe di Warung Kepi. Oh ini dia, Warung Kepi. Nah, itu dia. Jadi kita di sini mau ngobrol-ngobrol santai, sharing cerita-cerita seru, gitu, pengalaman hidup semuanya. Ya kan, biar lebih asik. Soalnya tadi kan gue lihat lo, kalau bingung kayak mikirin masalah negara. Begitu. Oh, Ya bahaya kan? banget lu. Iya beneran. Nah, jadi kita sini ngobrol-ngobrol santai dulu. Ya kayak podcastan begini. Podcast apaan sih? Ya, kagak Podcast tahu. apa? Langsung aja, ini dia, kita ada di podcast Pintar. Rame lo, Po, lo datang ke sini tuh fans lo. Ada 3.000 orang coy. Lebih, tambah 3.000 lagi. Oh 3.300 Iya, tadi setengah. nah, tuh lumayan kan. Nah, tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol kan lo bahas tentang usaha rumahan atau usaha menengah ya kan, kayak gitu kan. Betul. Tentang mau kuliner kayak atau apapun kayak gitu kan, tadi lo udah bahas sama gue. Nah, sebelumnya tapi gue mau ngulik-ngulik lo dikit lah. Sebelumnya itu lo kerja di bidang apa? Sebelum ngojol? Sebelum ngojol, Heeh. apa aja gue jalanin? Apa aja berarti kayak benerin genteng, ternak lipan kayak Ya gitu. enggak gitu juga, enggak se-ekstrim itu. Lu kadang-kadang kalau ngomong. kan, lo bilang apa maksudnya, aja? Gue dagang pinggir jalan, pakai Oh, gitu. gerobak. Ngalamin terus tuh? Ngalamin. Apa aja deh pokoknya. Dagang kue keliling, dagang gesper jalan sampai beratus puluh kilo gitu pernah. Serius itu? Luar Serius. biasa. Terus sampai akhirnya lo di ojol ini kayak gitu. Akhirnya di ojol karena kan umur gue makin tua coy. Lah, enggak. Mana ada kantor yang mau umurnya tua. Ini Ogot lihat itu masih 20-an kayak mahasiswa akhir gitu. Ya kan pemirsa, coba cek. Cuy muka gue jijik banget sih. Enggak, Begitu. enggak, Enggak ya? bagus. Kan gue yang enak sama muka lu. Makasih. Balik yuk, Po. Nah, terus berarti di ojol. Kalau di ojol sendiri lo udah berapa lama? Kurang lebih 5-6 tahun kali ya. 5-6 tahun. Oh. Kok kepikiran gitu loh? Untuk punya ide-ide kreatif gitu loh. Keadaan mendesakku untuk melakukan itu. Jadi lo pintar karena keadaan mendesak. Enak juga ya karena keadaan mendesak jadi pintar kayak gitu ya. Jadi itu sebenarnya lo sendiri apa memang ada orang yang bikin idenya kayak gitu? Enggak. Gue sendiri Lo sendiri. semuanya. Gokil. Semua udah lo lewatin terus sampai di tahap ini lo di ojol dan lo sampai sekreatif ini semua idenya ide lo. Ide gue. Gitu. Butuh berapa lama tuh, Po? Ya barangkali kan orang tahu sosok lo ya kan gitu menginspirasi, seru. Ibaratnya menurut gue lo adalah perempuan yang kuat. Saking kuatnya gue sampai kuat. Enggak usah lebay. Oh, iya. Enggak usah lebay. Lu kalau mau bertanya sama gue Iya, enggak usah iya, lebay-lebay bener, begitu udah enggak bakal gue bagi duit juga lu. Ya Allah dikit. Nggak butuh waktu lama. Mungkin gue adalah tukang ojek yang paling beruntung di dunia. Jadi begitu gue kena COVID, awal COVID, iseng-iseng bikin PT, viral. Itu PT pertama lo itu lo ngobrolin apa? Cerita tentang apa? COVID. Tentang si COVID itu. Boleh cerita dikit nggak coba gimana pas lo itu di awal-awal gimana ngomongnya? Ya kan gue kena COVID coy, gue dikirim sono kan. Oh, gitu. Nah, ngapain gue kagak ada kerjaan ya kan? Heeh. TV ada, kagak ada ada ding TV. Mungkin ada lo- TV apa kagak gue lupa dah. mungkin Ya lo pokoknya kelas gue kerjaan ini gue kali. begitu aja ya di situ ya kan. Lah gue iseng dong. Mm. Gue lihat-lihat TikTok. Gue punya akun tapi gue kagak mainin. Akhirnya gue mainin.
gue bikin video apa ini, ya udah gejala COVID yang gue alamin, cek begitu kan. Oh, jadi itu video viral, alhamdulillah bikin gue jadi seperti sekarang. Tepuk tangan dulu dong. Yang kencengan, tepuk tangan yang kenceng. Berarti ya itu dia, dari keadaan menjadi sebuah inspirasi buat lo. Nah habis itu kan udah tuh, ternyata nggak nyangka ya, banyak sekali dari yang view, nge-like, deg gitu. Itu lo shock, norak, kampungan atau gimana? Asli norak banget. Norak? Gue nggak ngerti sama sekali beneran. Serius? Gue diteleponin sama temen gue, "Mak, lu viral, Mak." Viral apa? Maksudnya bagaimana nih? Lu jadi artis, Mak, katanya. Artis bagaimana? Lu masuk FYP, katanya. FYP apaan sih? Loh, gue kagak ngerti, ya kan? Setelah gue tahu dari 20 orang menjadi 20K, gue tanya anak gue, 20K apaan sih? Itu artinya 20.000, mah, kata anak gue, Bu. Di situ alhamdulillah. Itulah ya, kalau udah rezeki, kalau udah Tuhan bilang jadilah Po Babai. Alhamdulillah. Famous jadinya kayak gitu. Lo mau punya usaha timnas gitu kan? Asinan timnas, timun nanas kayak gitu. Tapi sejauh ini berjalan dengan well done. Anjir, well done. Berjalan dengan baik. Lo bisa ngeliat ekspresi gue kan? Kalau dibilang berjalan gitu kan, jadi gini juga. Ada lihat ekspresinya. Ya, alhamdulillah dibilang berjalan tapi belum berkembang. Berjalan tapi belum berkembang kayak gitu. Berarti kendalanya apa tuh kalau menurut lo, Po? Banyak hal. Contoh, Paling utama kelihatan sih duit. Lah baru gitu. ini bukan love, bukan love ya kan. Bukan sarangio kayak Enggak, gitu kan. enggak. Duit woi kayak gitu. Kendalanya di modal pastinya ya kan, kayak gitu. Pasti. Bener. Walaupun sepele ya, kayaknya kesannya dagang asinan doang. Berapa sih modalnya gitu. Ya emang gue mau dagang asinan, dagang begitu-gitu aja kan. Gue pengen berkembang usaha gue. Menginovasi lagi. Nah itu dia. Seandainya makin maju nih, Po. Ya gitu. Lo apa yang mau lakuin? Misalnya kayak buka warung atau booth, atau tiba-tiba nambah varian rasa atau apa nggak kayak gitu? Pastilah, pasti. Oh gitu. Segala sesuatu akan gue lakuin. Kan gue juga pengen kayak orang-orang. Cabuangnya pengen seluruh gitu dunia. Kan. Asinan aduhai Po Babai. Nggak pakai gitu. aduhai. Oh, nggak aduhai. Asinan Po Babai. Udah gitu aja, nggak pakai barangkali mau aduhai. nambahin aduhai gitu nggak? Aduh manisnya. Asik. Betapa kau mengguncangkan hatiku. Udah, Po, awas. Apal oleng komandan. Oh gitu. Jadi lo mau nambah lah ya varian juga kayak gitu. Pengen pasti. Ibarat kata gini, pengen ngembangin usaha yang udah ada gitu. Ngembangin usaha yang udah ada ya kan, ya semoga lancar lah ya. Amin. Pemodalnya harus yang baik, yang bagus juga, terpercaya, akurat ya kan. Ya betul. Kayak gitu, kayak gue terpercaya dan akurat. Tapi gue nggak percaya lu, coy. Jangan percaya sama Tuhan. Musrik percaya sama lu. Jadinya lo kayak berhala jatuhnya ya kan. Kayak gitu. Oke. Kira-kira harapan lo ke depan tuh, Po, kayak gitu kan. Ini kan kita kan nggak selamanya di sini terus untuk yang di, misalnya kayak lo nih di ojol juga, konten kreator juga gitu. Ada nggak harapan lo ke depannya lagi? Apa kayak gitu? Selain ya lo bilang kan mau punya bisnis atau apa, ada lagi nggak? Banyak sih, keinginan banyak. Cuman kan tergantung ya, lu ngejalaninnya sanggup atau enggak gitu. Balik lagi ke diri lu sendiri. Dan gua tipe orang yang bener-bener pemikir. Pemikir dalam hati gua Emang biasanya nggak mikir, Po? Ya enggak kan, kadang ada orang yang gua mau ini cepet langsung, akhirnya enggak maksimal, enggak sesuai hasilnya ya kan. Kalau gua kan gue pikir dulu, oh kalau gue contoh nih, contoh minum kopi, ini bisa diminum apa kagak nih kopi nih? Bisa. Mangga minum lupa, dong, ya, tos ya, dulu tos. dong. Iya, Gimana sih? Nah. Pakai gitu dong. Nah, Manis banget kayak gua. seret lagi lah, nggak bercanda, Po. Habisin. Oke, kira bener-bener full inspiration lo tuh berarti ya, Po. Inspirasi. Inspiration dong, sekarang kan kekinian. Emang nih orang zaman dulu mukanya aja udah bekerut. Itu bukan umbi yang begitu inspiration. Itu gue demen lo, Po. Umbi. Ada aja ya kan. Nah, Po, ini serius lagi kan tadi udah Iya. gue terhibur lah gitu dengan kehadiran lo ini. Buat lo sendiri, si usaha asinan timnas ini, timun nanas ya kan, kayak gitu. Berapa paling banyak lo pernah dapat? Ya kalau boleh lo buka gitu. Dalam satu hari gitu penghasilan. Dalam satu hari
Gue pernah ngejual 15 pack. 15 pack itu. 15 pack itu paling banyak ya, pernah ya? Pernah. Kayak gitu. Ini namanya ini kan lagi perjalanan ya kan, kayak gitu. Perjalanan baru berjalan. 20 deh. Gue pernah 20 tapi itu keliling. Keliling. Pasnya berapa ya? 15 sampai 20? 20. Ya manusia kan kagak luput dari dosa. Bagaimana sih? Bener-bener. Kalau gue boleh tahu per piece atau per packnya itu lo jual berapa tuh asinan? Kalau kita ngomongin kemarin ya, 15.000. 15.000 doang? Jujur buat gue itu murah loh. Dan gue juga rugi. Sabar ya Po. Ya udah habis kelar ini gue suruh teman-teman gue pada beli. Beli dong, beli. Tapi beneran ya buat rekan-rekan, kita harus cobain yang namanya asinan timnas, yaitu timunanas dari Po Babai gitu. Gue endorse ya. Oh iya. Lu jangan di endorse mulu, gantian gue di endorse. Endorse gue dong coy. Asinan Po Babai. Iya, boleh. Sip. Berarti 15.000 doang. 15.000 itu kemarin. Lu jangan ngomong-ngomong karang 15.000, kita kagak tahu ono cabenya mahal apa murah. Bener. Kalau sekarang lagi naik berarti kan lo ikut naik. Ya naikin paling ya 3.000 sampai 5.000 lah. Tergantung sih. Cuman kan gue takutnya kan orang berpikir buset isinya ginian doang mahal banget gitu kan. Tapi lu belum tahu rasanya. Rasanya meledak. Lu berasa sampai lupa siapa nama kita, diri kita gitu. Lu kalau ditamparin di pipi itu rasanya hilang dalam waktu sekian detik. Tampar pipi pak gitu. Nah, bentaran hilang. Gue digampar gara-gara bikin masalah. Ya. Tapi emang lu banyak bikin masalah. Tapi begitu lu makan asinan gue, itu lidah lu ditamparnya itu udah kayak makan minyak gitu. Angin coy. Pedas dong. Kagak hilang-hilang. Oh. Pedasyatannya. Ngeresep sampai ke kalbu. Nah itu dia. Gitu. Oke, jangan lupa untuk Po Babai bawa ke warung Kepi ya asinannya buat kita jualin, bagi-bagi juga, setuju dong. Lu yang bayar ya. Terus Po, nih seberapa penting nih usaha rumahan ini buat lo gitu kan? Apakah memang ini menjadi sebuah prioritas lo ke depannya gitu, mungkin buat keluarga atau buat orang-orang terdekat atau kayak gimana kayak gitu? Sebenarnya sih kalau buat ke depan ini bisa jadi prioritas gua gitu loh. Prioritas ya. Gua pengen gitu kan. Kalau kita ngojek nih ya kan gue naik motor seharian di jalan ya kan, kena hujan, kena panas, bla 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 begitu kan. 8 umur gue makin lama makin tua, bukannya makin muda. Gue sih ya masih 25. Iya maksudnya kita makin lama ntar makin tua. Lah kalau kena angin mulu kisut pipi gue ketarik. Ya taruh plastik. Nah gue pengen punya usaha rumahan yang jadi ya ntar kalau bakal pensiun begitu coy. Di saat gue udah nggak bisa naik motor lagi, gue pengen usaha di rumah. Ya gitu ya, jadi usaha itu jadi usaha yang berkembang, juga bisa manfaat buat keluarga, bisa buat sharing apa yang dibutuhin orang-orang deket kayak gitu ya Po. Dan bukan cuman ya barangkali besok gue jadi pengusaha asinan dan lain-lain begitu kan. Amin, gue doain Po. Amin ya rabbal alamin. Tiba-tiba habis asinan ternyata lo buka clothing line kayak gitu. Ya, apa aja pokoknya ya kan? Pokoknya apa aja yang bisa ngasilin cuan kalau kata bahasa zaman sekarang. Cuan ya bener-bener ya. Kalau dulu kan duit. Sekarang aja bocah zaman sekarang yang kita cuan. Lah kita kan juga harus modif diri kita. Oh kayak gitu ya. Jangan ngomong kan kalau dulu kita harus dapat untung, kalau sekarang cuan kayak gitu. Oh mesti cuan. Mesti begitu. Cuan. Bibirnya biasa aja. Oh biasa. Kayak dorayaki. Coy, lu pernah ngaca gak sih bibir lu kayak apa? Hah? Bagus tuh. Nah, kalau gue kayak dorayaki, lu udah kayak kantong Doraemonnya bibir lu lebarnya tuh. Kalau menurut gue mah lebih ke lintah kawin tuh. Lu pernah lihat lintah kawin? Op. Lu lagi enak-enak lu suruh lu, parah lu. Udah aku capek, gue mau pulang aja Po. Mirat sono lu. Oh iya betul. Tapi Po, ini baik lagi deh. Kan ya itu perjalanannya lu udah oke banget, luar biasa. Buat anak lo sendiri, sorry ya, gitu kan namanya anak-anak gitu. Ada lagi nggak misalnya nanya, ngapain sih mah jual asinan gitu kan? Aku malu atau temen gini gitu misalnya gitu. Ada nggak anak lo kayak punya keraguan, mak gue ngapain sih udah ngojol terus dagang asinan gitu? Kenapa nggak jadi model gitu maksud gue? Amin, mudah-mudahan gue bisa jadi model. Amin. Gitu ada nggak? Dari anak gua pada baru lahir 40 hari gue tinggal. 40 hari lo tinggal? Gue biasakan mereka mandiri. Oh gitu? Ya, karena
memang gue bukan orang yang berada banget gitu ya. Jadi gue biasain anak gue mandiri, gue ajarin anak gue kalau cari duit itu susah nih, emak lu kerjanya kayak gini. Sampai anak gue yang pertama itu dia saking penasaran, emak gue jadi tukang ojek kayak gimana sih? Dia daftar jadi tukang ojek juga. Serius? Sama kayak gue. Saking pengen tahu nih. Saking pengen tahu seberapa, maksudnya emak gue kok kayaknya ngojek tapi ya dia pengen tahu aja emaknya ngojek tuh pengalaman kayak gimana. Yes. Mau begitu dia jalanin enggak sampai sebulan gitu ya, dia tuh juga ya Allah mama ternyata ngojek kayak gini ya ma, ya, memang begini gitu. Malah dia ini ya, jadi nggak ada rasa malu, justru mereka itu bebas aja sih, gue mau kayak gimana gitu. Bahkan mereka mau jangan pulang malam, mah jangan ngalong, jangan ini, jangan itu gitu. Jadi intinya mereka apapun yang dijalanin emaknya nih ya, seorang po babay, bebas terserah. Yang penting yaitu jaga kesehatan, tetap hati-hati di jalan. Jadi mereka kalau anak yang proud sama orang tua gitu ya kan gitu. Jadi memang nggak pernah ada kendala. Mau ini gitu enggak ya? Nggak pernah. Gila, support lo luar biasa ya dari keluarga kayak gitu. Tapi pernah nggak suatu waktu lo kayak lagi pulang tiba-tiba habis ngojol gitu, kayak lo nangis karena sesuatu gitu atau apa, pernah nggak? Pernah coy. Serius? Pernah, saat itu apa kan. Karena dikejar anjing? Enggak. Ini lu mah serius kayak gitu, gue males gue jadinya. Ini dia. Lu udah gak cerita serius apa enggak sih? Serius, santai. Kan udah gue bilang di warung Kepi kita serius santai. Oh iya, serius santai ya. Namanya juga podcast. Pernah satu saat anak gue itu harus ujian. Dia butuh duit gede. Kalau menurut gue ya 150.000 itu gede. Dia butuh duit 150.000. Gue ngojek lagi sepi. Apalagi awal-awal pandemi mungkin. Nah tiba-tiba gue dapet rezeki dari orang yang cuman ongkosnya 20.000, gue dikasih 150.000. Itu gue nerima hujan ya, gemeter, kehujanan asli, gue kehujanan, gue gemeter. Begitu gue pulang, aduh kayaknya apa ya nangis aja gue gitu. Ya Allah, alhamdulillah gitu, di saat gue butuh. Aku jadi nangis kan, lu sih. Gue juga jadi kayak kebayang gitu loh untuk seorang cewek kayak gitu. Karena gini, kita harus yakin dengan diri kita sendiri. Kita jalani dengan ikhlas, apapun itu rezeki anak pasti ada coy. Iya, gue sering dengar kata-kata itu tuh. Itu bukan cuma mitos ya, rezeki anak itu pasti ada. Gue sudah ngalamin sendiri. Once lo yakin lo mau berjuang pasti gue yakin. Gue cuman bismillah, ya Allah mudah-mudahan ada rezeki buat anak gue. Karena ini anak gue ujian gitu, dan itu harus bayar. Kalau dia nggak bayar dia nggak ujian. Yes. Gitu loh. Dan Allah kirimin 150.000 cuma-cuma gitu loh. Dan gue yang ya Allah, Pak ini bener Pak, sampai gue bener Bu, bingung itu buat dan ibu. lo bengong gitu ya. Iya. Kayak ini ibu udah punya anak saya 9, itu rezeki buat anak ibu. Keren, tepuk tangan sekali lagi buat Babay. Kan gue sedih beneran dong. Iya, gue nanya itu iseng. Minum dulu coy biar kagak sedih coy. Ya Allah, gue kagak bisa menangis air mata ini. Juga gitu pas bokap jatuh berjuang kan kayak gitu. Maka pas ngeliat lo gue jadi lihat ibu. Tadinya gue lihat bapak-bapak lo dia. Gitu, terus jadi sosok ibu. Lu jadi lihat ibu sama gue. Iya. Di sini jajan. Kita jadi sampai bengong gitu ya. Ya karena gue nggak nyangka. Lu tahu gak? Kan ada nih kadang tukang gesper. Yes, orang yang bawa gesper keliling. Gembolan berat gitu, satu kotak gitu ya. Itu gue pernah. What? Gue jalan dari Pondok Gede ke Kelapa Gading, balik lagi ke Pondok Gede, jalan kaki jualan gituan. Sumpah pokoknya apa yang serius ini nih. Serius. Dan itu isinya bukan cuma gesper ya, di dalamnya ada obeng, ada pulpen, ada buah macam-macam, ada bel pintu, segala macam ada. Tuh ya buat orang yang benar-benar nggak patah semangat lo ya, lewatin semuanya apapun. Makanya mungkin zaman muda gue kebanyakan jalan kaki. Sekarang dengkul gue keot coy. Udah tua. Pilih gue sih lo asam urat. Dari sedih gue. Mana asam urat gue 9 loh. Gitu. Pernah gue asam urat gue 9. Kan gue kagak pantangan gue. Apa aja gue garas. Apa aja gitu ya. Makanya itu dia dengan pantano itu sama kayak ngejalanin hidup. Nggak ada pantangan ya kan. Ini gue jalanin itu gue rintangan hajar. Tapi
Tapi ya itu dia menurut gue, saat lo butuh tiba-tiba Tuhan bilang itu dikasih buat anak lo sekolah, terus ternyata lo pernah jalan kaki jauh untuk jualan gesper dan lain-lain gitu? Pernah. Gue dorong gerobak, dagang rokok pernah. Serius? Pantesan lo gue bisa bilang lo multi talent ya. Segala lo lakuin. Nah itu dia buat orang-orang kan yang nggak tahu sosok Ko Baba itu taunya kan sekarang doang. Lo udah kayak gitu, semua orang lihat lo, nge-view lo, seneng, suka. Ya itulah karena lo nggak pernah putus asa, nggak pernah gengsi jadi orang, lo dibalas dengan like banyak dalam hidup lo. Tepuk tangan lagi dong buat Ko Baba, jangan sedih-sedih. Lo nggak boleh sedih. Tapi lo ngomong jangan sedih. Jelek banget tuh caci, muka lu jelek banget. Ekspresif biar jadi artis sinetron. Tadi muka gue jelek gak? Jelek banget cuy, asli jelek cuy. Mau nanya apa lagi, Po? Lah lu yang nanya gue, kenapa jadi gue yang nanya lu? Ya lu gantian kayak nanya gue apa, gue kan juga pengen ditanya, Po. Lu udah punya pacar belum? Tahu kemana? Cariin lah, Po, via medsos lu gitu kan. Udah bilang gue single. Gampang deh. Asik. Gue demen deh. Oke, Po, balik lagi ke anak. Lo pernah gak sih memutuskan anak lo untuk jadi apa, seperti apa kayak gitu? Misalnya nih kita sekarang kayak usaha rumahan atau orang jadi entrepreneur atau apapun kan bisa sukses gitu. Terus ada juga misalnya ya kerja kantoran kayak gitu. Ternyata lihat apakah lo tipe kalian yang melihat ya, wah tetangga gue apa temen gue kayak gini-gini anaknya buka usaha rumahan atau kayak gini sukses, jadi lo harus kayak gini gitu, atau bebas-bebas aja lo orangnya demokratis gitu? Sebenarnya sih gue agak pernah memaksakan anak gue mau gimana ke depannya, tapi gue kasih pandangan buat anak gue gitu loh. Nih kak gitu kan, gue kumpulin anak gue, nih lu udah gede, lu mau usaha apa gitu kan. Contoh, kalau lu bekerja dengan orang, lu akan begini. Gua kasih pandangan. Tapi di saat lu punya usaha sendiri, lu lah menjadi bosnya di situ. Gitu biar kan? Sekecil apapun nah, itu usaha lu sendiri. Sekecil apapun usahanya, kalau lu kembangin terus, insya Allah akan berkembang. Nah, jadi lu bukannya harus di bawah orang, justru lu membawahi orang. Cakep. Jadi dari awal lo kasih tahu gitu, ya kalau lo bisa jadi kepala dengan usaha sekecil apapun, ya lo nggak ada masalah. Betul banget. Daripada di bawah terinjak-injak. Bukan berarti kerja dengan orang kantoran atau apa itu nggak bagus ya. Maksud gue ibarat kata orang berumah nih, lu ngontrak itu minimal 5 tahun, maksimal 10 tahun lu udah harus punya rumah. Sama dengan bekerja begitu. Lu cari pengalaman, lu cari modal atau gimana gitu kan. Pokoknya cari berbagai macam pengalaman yang bisa lu dapat sampai lu bisa manage usaha lu sendiri. Mau usaha rumahan, apapun itu kan banyak tuh usaha rumahan. Ibarat kata gue pengennya sih anak-anak gue jadi pebisnis. Jadi pebisnis. Gitu. Dari yang awalnya usaha rumahan. Sorry, Bo, anak berapa, Bo, total? Kalau semuanya hidup ada 9. 9. Kalau hidup semua 9. Anak 9, hidup 6, cucu 1. Wih, berarti bisa gue sebut lo itu adalah Nelly. Yes. Nenek Linca. Oh, udah punya cucu. Udah punya cucu gue. Guys, gue sumpah gak nyangka banget. Jadi udah punya cucu ya. Udah kenapa emang? Ya cakep awet muda gitu. Ya cakep. Terus tiba-tiba ada yang melenceng nih, lo bilang ini, "Mah, gue mau kuliah." Ya kan pasti ada yang bontot atau apa kayak gitu, nggak mau untuk usaha rumahan atau apa kayak gitu. Tindakan lo gimana, marah apa enggak kayak gitu? Misalnya dia bilang mau kuliah dulu gue kayak gitu. Enggak lah, gue nggak marah lah. Sekarang kita kasih lagi pengertian ke mereka. Nih, kakak kuliah misalkan, di kuliah kakak bisa cari uang juga. Gitu loh. Contoh misalkan, oh lu bikin apa nih? Anak gue tuh kan sebenarnya dia bergerak di bidang busana gitu ya. Ada satu bergerak di bidang busana, terus yang satunya bidang pemasaran. Itu kan bagus banget coy. Iya. Bener gak? Bener. Basic pendidikannya itu bagus, makanya lu bikin apaan kek, jahit masker kek apa kek lu jualin. Kan bisa. Itu dari usaha kecil-kecil kan. Yes. Ya. Dari mulai yang lu ngejahit masker bahan kain soek-soek misalkan, besok-besok jadi bahan berlian-berlian, kita nggak pernah tahu. Aduh, kehabisan kata-kata gue kok ngeliat perjalanan dan perjuangan lo tuh kece banget. Gitu. Kalau ngomongin usaha nih sekarang balik lagi ya kan gitu, usaha kayak gitu. Kira-kira kalau usaha lo gitu kan pengen jalan lagi, lebih maju lagi ya kan, ya biar pas masa tua itu bener-bener terrealisasi lo punya 90 outlet. Amin ya robbal alamin. Kece kan tuh kayak gitu. Terus misalnya usahanya tuh
pinjaman gitu atau minjem lo sendiri gimana? Emang apa? Usaha boleh minjem? Nggak apa-apa gitu ya, maksudnya ya kan zaman sekarang susah kan untuk kita pinjem kayak gitu. Ya kalau menurut gue ya, sekarang kalau kita nggak ada modal, kita mau dari mana? Kalau bukan minjem, betul. Iya kan? Yap. Kalau kita saudara kita orang kaya semua, kita minta dikasih, ya kan? Kalau kita punya harta warisan, Iya juga. kalau enggak, jalan satu-satunya minjem kan? Betul. Cuman ya balik lagi, lu kudu pinter. Harus pinter. Gitu loh, harus pinter. Smart, ya Nah, kan? di saat lu mau meminjem itu pinter. Minjemnya kemana? Trik-triknya gimana Ya, gitu. itu. Jangan sampai lu kebablasan. Kebablasan salah kecekek, untung gagak, buntung. Nah, Abis itu itu dia. kan depresyong, metyong. Metyong. Ya kan kayak gitu ya. Seperti tadi gue akan kasih solusinya, tapi sebelum itu suka duka lo gitu ngejalanin si asinan timnas ini. Banyak banget karena kan gini ya, gua kan asinan gua harus press. Setiap hari gua bikin Press malam bukan press, Oh, press. seger. Iya, seger. Tiap malam gue bikin, paginya gue jual. Malam bikin, pagi jual Oh, gitu. gitu. Jadi kalau udah dari pagi sampai malam lagi nggak laku, ini asinan harus gue singkirin. Singkirin Iya. kayak gitu. Jadi gue ketimbangan gue buang, yang mendingan gue Yes. kasihin kan buat orang-orang gitu kan. Pokoknya siapa aja lah temen gue kayak siapa kayak gue kasih. Oke. Nah itu kan muter kan nih. Kita harus bikin asinan yang baru, belanja lagi. Sedangkan yang ini kagak laku nih. Nah itu dia. Kadang sedihnya ya Allah abis dah modal gue. Tapi gak membuat lo mundur. Patah semangat enggak? Patah semangat kayak Makanya gitu. sekarang gue memulai dengan kalau memang ada pesanan gue baru bikin gitu loh. Tapi kan kadang set kalau giliran pesenannya gede kita Open lagi PO kagak gitulah punya ya Po duit ya kan. sekarang. Hah? Ya. Open PO. Oh PO. Gue kesini. Asal Open gue PO. juga. Iya. Ya, jadi open PO kan misalnya minimal order 5 misalnya gitu. Kalau sekarang kan gue nahan malu nih ya, nahan malu kadang bisa transfer dulu gak duitnya. Tapi kan gitu. memang harusnya gitu. Kadang lo kadang gak enakan kadang-kadang juga. maksudnya gue kan nggak enak ya, maksudnya DP kan biasanya kan Yes, DP. yes, Kalau yes. ini kadang gue minta full gitu kan, malu kalau untuk minta full. Makanya kan gue butuh oke. modal coy. Iya juga. Berarti kalau ngomongin modal udah siap dong ya. Gue kasih sebuah aplikasi yang maksudnya mudah buat lo nggak repot kayak gitu dari kecil sampai gede itu Ciamik itu sampai Ciamik. Coba handphone lo. Nah, langsung aja ya kan. Apa? Coba download, buka. Download apa? Kredit Pintar. Oke. Nah. Jarinya kayaknya semangat banget nih udah Yang nggak ini? sabar. Nah, itu dia. Oke. Kayak Terus? gitu, install. Mereka tuh 3, cepat, mudah, aman. Iya. Cepat, Ah. ya kan? Terus Dari mana lu mudah. tahu dia cepat? 5 menit, makanya coba dulu. Iya. Ah. Oke, ini udah bisa. Sip, mantap, bener kan? 5 menit. Ah. Maksudnya 5 menit gimana ya? Yang 5 jelas. menit doang, habis itu ke approve semua. 5 menit Iya, disetujuin. iya. Di ACC. Ya Allah. Mudah, Duit nongol. duit nongol. Oh, habis itu masukin KTP. Itu yang gue bilang mudah. Udah, Cuman KTP doang. cuman KTP doang. Yakin? Ya Allah, gue ngutang sama tetangga gue makai yang borok Magicom coy. Lu hari gini udah kekinian zaman apaan tuh inang-inang kalau kayak gitu. Udah, lanjut. Oh jadi ini ntar gue tinggal klik doang ya. Gue Iya. foto KTP gue ya. Iya. Kan makanya gue bilang cepat, mudah, dan yang terakhir aman. Amannya kenapa? Karena terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yakin loh. Yakin. 1000%. Coba. Ayo. Ini gue coba ya coy. Iya. Tinggal gue masukin KTP doang ini. Iya. Ntar bagi 2 ya duitnya ya. Boleh. Boleh. Asik. Tapi lu yang bayar. Udah? Udah. Semua aman? Mantap kan? Udah tinggal masukin KTP Iya, doang. mantap. Udah Tepuk gua tangan download dulu dong. dong buat Kredit Pintar dan Popaba. Keren. Bener-bener. Kok gua nggak tahu lu menginspirasi sekali hari ini buat kita. Tanpa terasa kebersamaan kita hari ini sama Pobabai harus berakhir. Sampai ketemu lagi di next episode di Podcast Pintar.